Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Pandiran Mbak Isukan edisi pagi hari ini. Di hari Jumat, tepatnya di 1 November 2024. Dan Dang Sanang Perompat Sabarataan di studio ini sudah hadir narasumber kita untuk pagi hari ini yang mengawani Pubuhan Pian Sabarataan di Pandiran Mbak Isukan. Pada pagi hari ini Dang Sanang Perompat kita ditemani dengan ada Bapak Najib Irsyadi M. Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga dikawani lawan Muhammad Rifki Patahilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang kaya apa kabar Bubuhan Pian Sabarataan pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat sabarataan. Nah, dan topik kita pada pagi hari ini yaitu filosofi nama-nama orang Banjar. Nah, nang kayak apa nih maksudnya nama-nama orang Banjar nang kayak apa ya kalau penasaran juga kita tadi sawat petakun lawan Pikri. Nah, jar mungkin nama-nama nang orang Banjar kan bisa galaran-galaran kalau lah. Nah, kayak apa? Bisa nang kayak itu jar Pikri teh lo. Nah, karena tahun lagi kita tahunnya ya kan lawan Bapak Najib jar kita ya kalau. Dan sebelumnya kita juga ingin mengajak Dang Sanang Perompat Sabarataan anak bergabung pagi hari ini bersama kita bisa melalui nomor telepon di 0511 3252 atau di nomor WhatsApp kita di 0895 34050939. Nah, bagaimana nih filosofi nama-nama orang Banjar? Silahkan Ya. nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat budaya Banjar, Pro 4 RRI Banjarmasin, para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali dengan saya ya. Saya mungkin sudah 2 kali sudah mengisi ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang membahas mengenai filosofi nama-nama orang Banjar ya, karena orang-orang Banjar juga mempunyai ciri khas dalam nama-nama ya. Biasanya setiap daerah itu punya nama-nama khas ya. Nah, termasuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya ini ya, atau Kalimantan Selatan. Berbicara masalah nama ya, pemberi nama ini dari segi syariat Islam itu bukan perintah Tuhan ya, perintah Tuhan. Allah pun punya nama gitu ya. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Maka sudah seharusnya ya setiap sesuatu makan benda-benda pun harus diberi nama ya. Apalagi manusia ini kan harus diberi nama, tapi nama dengan nama yang baik gitu. Nah, pemberi nama ini sebenarnya dalam Islam itu diamanahkan kepada orang tua ya, untuk memberikan nama kepada anak. Nah, itu tanggung jawab orang tua. Selain mendidik ya, kemudian mengasuh, memberikan nafkah, juga harus memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Karena apa ya? Karena bagi masyarakat Banjar ya, nama itu bukan sekedar atribut ya atau simbol, bukan ya, tapi lebih pada itu. Karena bisa jadi ya, dengan nama itu dia mudah menjalani kehidupannya sampai dia meninggal dunia ya dengan nama itu. Kadang ada orang yang berpandangan bahwa dengan nama yang tidak pantas atau tidak cocok itu nanti bisa menjadi penghalang bagi dia ya. Misal rezekinya kah, jodohnya kah. Nah, itu bisa menjadi penghalang. Maka oleh orang Banjar ini kadang-kadang diberikan nama yang khas gitu ya, orang Banjar itu. Nah, asal mulanya itu tentu saja diawali dengan pemberi nama ya. Kalau orang Banjar itu bertasmiyah jurang. Nah, itu dari situ awalnya ya, bertasmiyah. Dengan acara tasmiyah, kemudian bisa juga kadang-kadang dibarengi dengan akikahan ya, menyembelih kambing gitu. Itu semuanya dalam rangka mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nama yang diberikan ini menjadi berkah untuk si anak itu. Dengan adanya tasmiyah itu ya. Bahkan dalam tradisi Banjar juga ada namanya Batapong Tawar
Ya, itu mungkin tradisi yang mengiringi ya. Tapi yang penting itu adalah pemberi nama sejak anak lahir ya, bisa 7 hari atau 14 hari atau 1 bulan, maka langsung diberikan nama. Nah, nama inilah yang penting ya dalam kalangan Islam kita, bahwa nama ini penting. Begitu juga dalam kalangan masyarakat Banjar, nama ini menjadi apa namanya lah, bahasa itu menjadi simbol atau menjadi jimat jurang bah itulah, bahwa nanti ketika anak ini menjalani hidupannya dengan nama itu, mudah-mudahan dia menjadi orang yang sukses ya, menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat, seperti itu. Nah, dalam tradisi Banjar ya, ada beberapa nama yang sering kita dengar ya. Ada yang kalangan Banjar ini kan ada 2 biasanya dibagi ya. Ada kalangan Pahuluan. Nah, Pahuluan ini bon hulu sungai. Mulai Kandangan, Barabai, Amuntai sampai Tabalong. Nah, ada yang daerah Banjar Muara ya, atau Banjar Kuala. Ini daerah Banjarmasin, Martapura ya, Pelihari atau Marabahan itu ya. Nah, itu tentu saja ada perbedaan sedikit, tapi mungkin dari segi benang-benangnya sama. Ada nama-nama misalkan dalam masyarakat Banjar itu kita ada mendengar ya, nama-nama gelar biasanya ya. Ada misalkan Tuganal. Tuganal ya. Tuganal ini sebenarnya singkatan ya. Tuganal itu utuh. Nah, utuh ganal. Jadi orang Banjar ini lebih singkat, padat menyebutnya itulah. Kadang mau yang panjang-panjang tuh ada mau. Jadi langsung singkat saja yang bergelaran itu. Nah, Tuganal jorang. Nah, itu sebenarnya utuh ganal ya. Nanti apa sih mana utuh itu apa? Nah, nanti ada lagi ya. Ada juga misalkan kelawannya tuh halus. Nah, tuh halus nih utuh laki itu laki-laki ya. Halus mah awalnya halus. Nah, halus itu mencirikan khas fisiknya gitu ya. Tadi ganal kan mungkin awalnya ganal. Nah, ini halus tuh halus. Ada jadi tuh kacil. Nah, tuh kacil nih utuh kacil. Nah, tuh kecil ya maksudnya tuh kacil. Utuh kecil. Nah, ada lagi tulamak. Nah, tulamak ya, ini berarti utuh lamak. Nah, mungkin kayak lamaknya ya. Pak. Ini lamak, orangnya lamak. Nah, ya. Jadi nyaman memindah duit. Oh, itu tulamak. Nah, itu halus, tuh kacil. Nah, itu. Ada juga yang nama-nama orang Banjar ini ya, itu singkatan dari Abdullah. Nah, misalkan disingkat ya. Jadi Durrahman. Nah, Durrahman. Ya, itu sebenarnya Abdurrahman ya. Ada lagi Dumanaf. Nah, itu Abdul Manaf. Ada Durasid. Nah, berarti itu sebenarnya Abdul Rasid. Tapi disingkat ya menjadi Durrahman, Durasid ya, Dumanaf dan sebagainya. Ada juga kita temukan ya nama-nama orang Banjar ini yang ujungnya pakai Syah. Nah, Syah ya. Misalkan Suryansyah, nah, ya, Hormansyah, itu ya, Darmansyah, Sukriyansyah dan sebagainya. Nah, Syah ini artinya ya, Syah itu kalau dalam penelitian itu berasal dari kata Persia, ya, dari bahasa Persia, itu artinya raja, nah, atau penguasa, ya. Kalau kita kan baginda raja, nah, itu Syah itu namanya raja, ya. Jadi misal Suryansyah, nah, berarti Raja Suryan. Nah, itu nama raja ya, tapi kan bahasa Persia ya. Mungkin di India atau di mana itu masih dipakai itu syah-syah itu ya. Anunya kata itu. Nah, sehingga diserap oleh orang Banjar. Kadang-kadang nama orang Banjar ini juga terpengaruh oleh kalangan kerajaan. Nah, ya, seperti syah-syah tadi itu sebenarnya digunakan di kalangan kerajaan Banjar awalnya. Tapi oleh masyarakat Banjar juga digunakan. Mudah-mudahan karena jadi penguasa juga, jadi pemimpin. Nah, jadi raja juga kayaknya. Nah, itu ya. Ada juga yang namanya itu ujungnya Din. Nah, Din. Jainuddin, nah, Hasanuddin, Burhanuddin. Nah, itu ya, Din. Ujungnya Din itu khas untuk orang Banjar itu, ya. Din. Nah, Din itu sebenarnya artinya agama. Ya, agama. Itu maksudnya apa ya? Maksudnya mudah-mudahan si anu tadi misalkan Jainuddin, nah Ijai tadi mudah-mudahan paham dalam agama, jadi orang alim. Nah, sehingga ditambah dengan kata din itu. Jainuddin, Hasanuddin, Burhanuddin, Nuruddin itu ya. Itu dalam artian mudah-mudahan anak itu dia paham masalah agama.
jadi orang alim bahasa itulah. Nah, ada juga yang dalam masyarakat Banjar namanya mengambil nama Nabi, Nabi Muhammad ya. Banyak orang yang bernama Muhammad. Muhammad siapa itulah namanya, baik di awal ataupun Muhammad seorang ya. Nah, itu mengambil tafaul atau barokah dengan sifat-sifat Nabi. Nah, mudah-mudahan juga anak nih karena sifatnya sifat mulia seperti sifat Nabi. Nah, ya sehingga dinamai dengan Muhammad atau Ahmad. Nah, Ahmad atau juga Abdullah. Nah, banyak orang mengenal Abdullah, nih Abdullah. Nah, ya. Nah, cuman dalam seharian ya, dalam keseharian ini masyarakat Banjar ini sebenarnya lebih padat, lebih singkat menyebut nama orang itu. Nah, sehingga misalkan tadi Muhammad tadi atau Ahmad. Nah, Ahmad ya, Ahmad itu sebenarnya Muhammad atau Ahmad. Nah, di Kiau Ahmad. Nah, Ahmad. Ya. Kalau Nuruddin tadi Udin. Nah, Udin ya. Ya, Udin. Hibak Udin. Atau Abdullah tadi Abdullah itu Adul. Nah, lain ada duit urusan lancar lain. Adul. Nah, tapi walaupun kadang kita menyebut itu, tapi niat kita sebenarnya maksud awal tadi. Nah, dalam hati kita itu hanya sekedar penyebutan saja ya, supaya lebih ringkas dan supaya lebih akrab. Bahasa itulah orang Banjar ini kan lebih akrab, lebih terbuka gitulah. Sehingga nama-nama itu kan kalau yang nama susah panjang-panjang mungkin mereka kurang akrab. Nah, sehingga dipanggil yang akrab Din. Nah, Mat, Dul. Nah, itulah sehingga lebih akrab, sehingga tidak ada batas-batas sekat-sekat antara mungkin orang harat ya kadakah. Nah, itu lebih akrab ya. Tujuannya itu. Ada juga yang ini mungkin nama orang Bahari lah. Ada juga yang dinamai pakai Effendi atau Avandi. Nah, itu mungkin nama orang Banjar anang dulu. Wah, ini jarang sudah. Effendi atau Avandi. Nah, misalkan Yusron Effendi, Yusuf Effendi, ya, Rusdi Effendi. Nah, Effendi ini atau Avandi ini juga berasal dari kata Turki, bahasa Turki. Nah, itu artinya tokoh atau orang terpandang. Nah, ya tadi menjadi tafaul ya, mudah-mudahan yang Bangaran Effendi tadi nanti menjadi tokoh, menjadi orang yang terpandang di masyarakat. Nah, itu sebenarnya filosofinya ya. Sehingga banyak kita temukan nama-nama yang itu sampai sekarang, tapi mungkin generasi Z-nya mungkin sudah beda lah namanya lah, ada tapi nang lagi lah lain namanya nih Pak. Wah, ini mungkin sudah banyak terpengaruh lah bahasa Inggris lah, bahasa gaul itu mungkin bahasa dari mana itulah sudah banyak terpengaruh. Tapi ini sampai sekarang khas mungkin di Bahuluan sana masih banyak yang nama-nama seperti ini masih ada ya. Atau mungkin dari Saudara Rifki ada tambahan untuk yang nama-nama orang Banjar ini. Tadi menarik benar lah pembahasan tadi masalah nama-nama orang Banjar nih gitu. Nah, karena kan seperti yang Kian bahas tadi bahwasanya Wuhan Banjar nih banyak ngarannya dan ternyata itu ada maknanya ada maknanya, lawan ada wilayah-wilayahnya beda ya loh. Misalnya di tadi Banjar Kuala beda, Banjar Bahuluan beda gitu ya loh. Lawan yang menarik tadi yang Jarpian itu bahwasanya kayak nama Syah, Suryansah, Alam Syah itu terpengaruh dari bahasa mana tadi Pak? Bukan kerajaan malah. Nah, karena bujur Bang, bujur juga. Karena Pangeran Suryanata kan awalnya ngaran Sidin. Sebelum Be Islam jadinya Be Islam jadi Pangeran Suryansah. Berarti Surya sang raja yalah, sang sultan. Nah, seperti itu. Mungkin itu kan kalau lu lihat itu berarti Wuhan Banjar ini kalau dalam survei kan itu hampir 99% kan orang Islam malah orang Islam. Jadi ngaran orang Banjar ini sedikit banyaknya itu terpengaruh lawan budaya Islam. Kayak tadi kan Syah itu kan pastinya kan Islam itu kan dari sultan-sultan itu. Kemudian banyak tadi Jarpian ngarannya Muhammad, nyolongnya Muhammad Rifki Fatahillah, ada Ahmad dan lain-lain, Abdullah, Baharudin segala macam itu kan terpengaruh
daripada Islam itu Islam yang masuk. Ya. Karena luar biasa orang Banjar ini Ya. Islamnya sangat kental dan sangat Kuat. kuat luar biasa. Nah itu yang apa yang menjadi daya tarik tersendiri lah seperti itu. Karena kada dapang nang ulun lihat tuh aneh-aneh ngaran orang Banjar nih ya kayak ngalir aja kayak tetap di dalam haluannya lah secara Islam seperti gitu bang. Nggih yang kayak ulun lihat. Nah betul kalau ulun lihat di dalam ngaran-ngaran orang Banjar nih Pak lah. Tadi kan kita menyinggung juga lah masalah kerajaan deh. Kerajaan tadi. Nah, dan ternyata di dalam orang Banjar itu misalnya mungkin lah itu keturunan kerajaan itu tuh bisa di ngaran ini kan ada yang bengarannya Gusti. Ya, Gusti ada lagi. Gusti, jarang betul misalnya nang binian kan misalnya ada juga nang Antong biasanya itu kan itu ternyata kalau kita melihat ngiri itu orang Banjar nih gitu nah keturunan kerajaan Banjar nih. Nah, kayak itu. Itu mungkin dia punya keturunan darah yang Wuhan yang tadi itulah. Nah, ada keturunan garisnya itu. Iya, ada keturunan jadi, itu. Jadi khasnya nanti anaknya namanya Gusti. Iya. Gitu. Nah, tapi itu sebenarnya bukan nanti menghalangi yang sekat-sekat antara kita ya. Itu mungkin masyarakat Banjar ketika sudah mungkin kerajaannya kada lagi kan lah sudah menjadi satu itu menjadi sudah akrab aja sudah. Kada lagi nang misalkan kada boleh bernama Syah atau Gusti. Nah, itu sudah mungkin sudah familiar di tempat ya, kita. mungkin ada juga Pak yang orang Banjar lain kada ada keturunan bangaran Gusti kan ada apa-apa juga ada masalah ya lah. Tapi rajin nang bangaran Gusti ini Rajin kebanyakan mungkin kita orang Banjarnya lah keturunan bagian bagian kerajaan lah. Iya, ada keturunannya gitu. Ada keturunannya. Lawan ujarnya nang menang ada keturunannya nih. Nang ulun tahu amun salah dibujarkan malah. Karangnya amun meninggalnya juga Pak Ai. Ada kuburannya khusus bagian apa Gustian jurang. Inggi ada kan nang itu. Inggi pokoknya nya jar bagian turunan bagian Pagustian jar orang lah. Dasar bujur ngaran itu ada gusti-gustinya berataan. Dasar bujur turunannya kan ada makamnya tuh juga khusus Pak Ai. Inggi. Memang kalau ya tadi mungkin sebagian orang Banjar kan yang Gusti masih ada keturunan lah. Yang kada ada keturunannya mungkin masih kada mau pakai itu kita kan mungkin tersinggung lah atau apa itulah. Tapi sebenarnya itu kada lagi mengkelas-kelaskan kita sebenarnya kada lagi lah itulah. Artinya kita pun dengan bergaul dengan orang namanya Gusti itu biasa aja sudah. Biasa. Kalau sekarang sudah biasa apalah. Mungkin dulu ketika nama Gusti, nama Syah tadi mungkin kita masyarakat bawah mungkin kada boleh mungkin nang berkawan dengan mereka itu tapi sekarang sudah familiar saja sudah. Sekarang kan sudah tidak dibeda-bedakan lagi semua itu anak nang Gusti siapa kan harusnya sama ya kawanan juga kita. Sama aja. Lawan juga kadang ini kibujur orang Banjar itu tujuh menyingkat kadang pala. Ini bagus orang aja. Adul jangan. Mat ya. Dari amat sampai mat aja. Atau ibaratnya acil siapa aja ya kalau kadang kayak ujungnya aja kah yang diambil atau tapi kebanyakan ujungnya apalah. Nah itu sebenarnya tanda keakraban itu sebenarnya ya. Jadi orang Banjar nih akrab itu akrab pakai semacam kekeluargaannya itu sangat kuat sekali. Sehingga nama itu kan kalau namanya susah panjang kan di Kiau tuh mungkin kayak asa orang harat ini itu asa lain kayaknya kan kalau pejabat kan kita nama lengkap ya. Tapi kalau dengan kawan ini singkat pun kita akrab itu namun panjang-panjang kan ngalih juga kayak mengiaunya kepanjangan. Sehingga kita ketika namanya mat dodol itu akrab kita ya asa dekat itu asa kayak bersaudara berdang sanak gitu Ini sudah menyewa nama lengkap tuh berarti ada penegasan tuh maksudnya ulun Kiau Kuitan Oke. Muhammad Rifki Patahillah. Itu bujur tuh. Rajin. Amun sudah mengialah nama lengkap tuh ada penegasan. Ada apakah karena ditagur di Kiau beberapa kali kadang dengar Rajin lah. Pasti tuh di Kiau nama lengkap. Kadang seorang kan kawan gitu juga Rajin. Bilanya sudah hati tapi mendengar atau apa di Kiau nama lengkapnya ya kalau dan tentunya kadang juga ini lawan panggilan orang Banjar itu lah kan ada juga kadang kita kadang tahu juga ngarannya pokoknya ngambil bebinan di Acil. Acil Aluh jar padahal Acil Aluh ini bisa ngaran. Nah, karena kayak itu kalau entah di warung atau apa, itu Acil Aluh juga padahal ngarannya siapa kasih itu ya kalau
pengaran marga bebinian kalau di di galeri acara aluh jar kadang ada juga di Kiau Diang jar ya kalau pernah ada kan ngarannya kadang mungkin kan Diang siapa gitu nah pasti ada ngarannya gitu nah kadang kayak itu juga kita tuh jadi gelar lah apalah Emang ada khusus kita. boyan nih. Jadi ada dalam masyarakat Banjar ini ada namanya galuh. Nah, galuh itu bibinian. Lawannya tuh nanang. Itu khas Banjar nama itu ya. Kalau mungkin di Jawa tuh lanang ya gitulah, tapi di Banjar ini galuh. Lakian itu nanang. Kan ada galuh nanang gitu ya. Nah, galuh ini kan kadang disingkat juga aloh. Nah, aloh kadang-kadang mungkin di Pahuluan tuh mungkin ketika saya dulu itu aloh, loh. Nah, aloh. Mbak Aluh, loh pulang. Ya. Nah, yang nanang nih kadang bisa jadi anang. Nah, anang itu tuh laki-laki ya, anang. Bahkan nang jadi nang. Nah, itu ya galuh dan nanang. Nah, ini ada sebenarnya ada ceritanya ya. Jadi asal mula tuh memang kata galuh dan nanang nih ya tadi sama dengan itu khas kerajaan. Nah, itu sebenarnya nama itu digunakan oleh kerajaan. Saya sini nyebut ada kerajaan Adipati dari Banua Lima. Nah, atau dari orang sesepuh Amuntai. Nah, itu ketika kerajaan itu menyebut anak laki-lakinya itu dengan nanang. Anak keturunannya perempuan itu galuh ya. Tapi dalam sekarang mungkin dipanggil dengan aloh dan anang gitu ya. Nah, itu mungkin ada lagi ya yang panggil itu kalau filosofinya itu sama dengan bahwa nanti ketika ngarani aloh ya atau ngarani atau disambat anang tuh mudah-mudahan juga nanti jadi orang tokoh. Nah, jadi orang hebat juga kayaknya. Jadi bukan sekedar panggilan nang kada berarti gitulah kada juga. Jadi emang ada artinya. Ada maksudnya. Mudah nanti kayak mungkin jadi orang tokoh juga lah, jadi pemimpin. Nah, itu kan bagus tuh. Nah, bukan jadi ulama gitu namanya. Ada juga yang di Pahuluan tuh namanya utuh lawan diang tadi. Itu Pahuluan. Ya, utuh lawan diang itu jadi tuh kacil. Itu lamak tuh utuh. Ya, utuh. Itu panggilan laki-laki. Diang nih padang iyang jadi iyang. Nah, iyang bukan ayang mang lain ayang. Iyang lah, iyang jadi iyang. Nah, itu diang sebenarnya itu bukan Pahuluan. Itu ada lagi artinya ya kalau utuh itu panggilan kesayangan untuk anak laki-laki. Nah, itu kalau di bahasa Arab tuh ya bunayya ya wahai anak sayangku. Nah, itu utuh kalau di Banjar lah anak laki-laki tapi kesayangan, anak yang paling disayang. Sama dengan perempuan ya, itu panggilan kesayangan untuk anak perempuan. Sehingga diharapkan ya dengan dipanggil nama itu bisa memberikan atau menanamkan rasa kasih sayang kepada mereka. Tumbuh rasa kasih sayang mereka nih ya, bisa nanti kasih sayang dengan orang tua, dengan keluarga, dengan saudara, bahkan dengan tanah air lah, dengan masyarakat. Nah itu anunya ya, biasanya tuh maknanya itu nah. Jadi di kiau utuh, jangan utuh nih buruk ada juga lah, ada baik banyak lah. Digali utuh ada juga. Nah, jadi orang masyarakat Banjar ngiau utuh tuh ada maknanya. Diang, iyang, nah itu ya juga ya. Sehingga tadi diharapkan mereka nih bisa berkontribusi lah, bisa memberikan manfaat, kasih sayang kepada masyarakat, kepada keluarga, bahkan kepada bangsa. Nah itu itu sebenarnya tentang utuh tadi lah yang itu mungkin kalau kita pahaman kita panggil utuh tuh kayak nang orang nang kata baik itulah utuh. Nah padahal kan ada maksudnya kayak gitu kan dari semua itu. Nah tentunya ingatnya setiap nama itu ada maksudnya sendiri walau sampai gelar orang Banjar kita itu kan lah pala ada juga maksudnya kadang sembarang gelar mungkin nang sanang kada tahu hanya tahu nih rupanya nang kayak ini ijar lah kadang nang sebangsa di kiau anang aluh atau diang tadi kan ya kalau kadang nang sebangsa nang sesambatan kayak itu aja ternyata ada maksudnya, ada filosofinya di belakangnya aja. Nah gitu juga hendak membawa dan sanak perompat sabarataan nih Pak lah. Anak-anak bergabung di Pandiran Baisukan pagi hari ini. Kalau enak bergabung juga ngarannya siapakah ya kalau tematan mana sih nih ya kalau kawah enak bergabung lawan kita pagi hari ini di 0511 3252 602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895 3405 09 539. Nah sambil menunggu dong sanang promo semuanya yang bergabung, kita dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.
Perompak FM, suara budaya Banjar. Benua anak
Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Promo FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita masih di Pandiran Baisukan pagi hari ini dengan topik kita yaitu filosofi nama-nama orang Banjar. Nah, ngaran nama-nama tadi kan itu kan ada ibaratnya pengaruh dari daerahnya lah, kita lah nang daerah nang mana di Pahuluan, nang di Banjir Muara. Jadi kita lah amun ada telepon kita angkat dahulu. Nah, Alhamdulillah. iya. Kita mau angkat telepon dulu. Nah, dicobai lagi nih Sana Perompat. Nah, hendak bergabung nih pagi hari ini bisa di 0511 3252 602. Oke. Halo. Nah, kita terima telepon dulu ya. Oke. Mungkin nih teleponnya tidak bisa tersambung ini ya. Sementara nih Dang Sanak Perompat bisa dicoba di nomor WhatsApp kita di 089534050959 nih Dang Sanak Perompat. Mungkin kita sambung lagi nih ya Pak ya. Ada sedikit masalah dengan telepon kita nih untuk pagi hari ini, ternyata tidak bisa kita sambungkan ini pagi hari ini ya. Ya baik, tentunya yang namanya nama tadi kan ada pengaruhnya ya. Ya. Bisa kan nama ini cocok-cocokan jar Ya. kita. Ada jar orang tuh ke baratan ngaran jar. Nah, lalu Panggaringan jar. Kan ada juga orang tuh kan mau ibaratnya Baringar tuh ada bahitung jar bahitung ngaran jar orang bahari itu kan kayak apa jar kan ngarannya pas kada jar amun ketinggian jar orang bisa Panggaringan jar kabaratan ngaran jar kada cocok ngarannya jar ya kalau nang kayak apa tuh. Ya, ini mungkin sebagian masyarakat masih dipakai gini lah ketika lahir kan siapa nang pas namanya nih ya, kalau dihitung jumlahnya. Ada anak begawi ya juga apa gawiannya karena dihitung juga. Nah, bahkan anak kawin. Nah, anak kawin itu siapa pasangannya hitung pulang. Nah, ya ini mungkin kearifan lokal bacalah. Ini kan budaya. Ya bagus juga kita lestarikan lah itu. Nah, tapi sebagian masyarakat Banjar nih ada lagi menggunakan seperti ini karena itu kadang-kadang bisa memberatkan, bisa menyusahkan. Tapi mun hendak ada apa juga lah, misalkan hendak berhitung nih. Mau pakai nang tradisi Banjar nang kayak ini berhitung tadi, itu mungkin silakan saja ya. Memang seperti ini kada dapang landasannya dari agama itu kada dapang lah kayak ini untuk berhitung tuh. Cuman itu kayaknya lebih mengarahkan kepada nanti apa namanya itulah hitungan itu kan kadang-kadang bisa meramalkan itulah, meramalkan nanti ini bagusnya seperti ini, nanti pian baik kayak ini kada baik kayak itu. Nah, itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, itu mungkin masih kemungkinan besar itulah anunya. Atau mungkin dari pengalaman untuk yang masalah berhitung-hitung ngaran nih. Kayak mungkin ada pernah keluarga kah atau kayak apa lah Panggaringan misalkan lah itu nah. ini banyak banget Pak nang dasar bujur kita tamuin itu. Kalau jar orang tuh apa babilangan ngaran ya. Bahasa Banjarnya tuh ya lah berhitung ngaran. Dasar bujur banyak yang di kampung tuh ini Penggaringan kanakan tuh Penggaringan segala macam diganti ngaran kan jadi sehat timbul anehnya tuh lah. Kenapa hanya sebatas ngaran aja bahkan ada kejadian bay nih kawan bang gitu kawan itu sudah berpacaran nih lawas gitu berpacaran lawas kan 2 tahun 3 tahun hendak kawin. Tapi nang keluarga nih nang ngarannya kebiasaan bang lah bukan keluarga tuh nang orang Banjar lah kan bukan Pahuluan kan kental masih jadi kayak betakon kan betakon lawan orang nang bisa nih kan
wah ini nih lain dukun Lain, kan, orang lain. alim juga sebujurnya ya orang lah. juga sebenarnya ada ilmunya itu. Iya ada ilmunya bujur tadi, orang bilangan tadi, Ya. ada ilmunya juga. Nih jadi betakon gitu kayak apa jarang ngarannya kan, ngaran panjangnya segala macam Ya. ditampayakan. Batu jar orangnya mbah menghitung kada baik jar, Ya, kalau cocok. kada cocok. Ya. Pina anu jar karena lakiannya jar, lakinya pindah penguler kena begawi jah kayak gini. Nah itu kan jadi masalah pribadi tersendiri tuh. Ya. Jadi orangnya tenang. Ya. Jadi nang di satu sisi keluarganya menakuni, Ya. di satu sisi orangnya kan anak menakun. Akhirnya kan jadilah. Nah, kada tahu lagi tuh kan kayak apa kada anu ke depannya mudahan kan karena kita kada kojo menebak dari ngaran kan ke depannya. Itu cuman kira-kira entah berganti ngaran kan bisa juga ya. Nah, kayak itu Bang, nang sekilas pengalaman ada tah kisah kawan gitu. Karena tadi nama tadi bukannya sekedar atribut ya, Iya. itu ada sesuatu yang di situ ya, bisa menjadi doa, bisa menjadi sesuatu mungkin barakahnya itulah. Sehingga ketika itu kada cocok ya, itu penglihatan orang alim tadi mungkin beda dengan pandangan kita. Nah, jadi masyarakat banyak tuh bertakun orang yang punya ilmu tadi lah, ini namanya nih pas enggak itulah, atau mungkin namanya kepanjangan lah, atau mungkin kada pas hitungannya dengan orangnya tadi. Nah, itu bisa jadi tadi apa namanya orangnya panggaringan lah, mungkin nantinya ngaleh begawi nah ngaleh cari gawian itu ngaleh. Ada juga kan itu nah, bahkan ngaleh cari jodohnya. Kada dapat nih yang ngaleh. Ya mungkin tadinya kada kau menyandang namanya tadi nah itu ya, mungkin itu salah satunya tadi solusinya diberikan nama lain lah, itu nama lain sehingga nama itu lebih pas cocok dengan orang yang tadi. Itu mungkin ya kearifan lokal gitulah, budaya kita itu perlu jadi dilestarikan itu nah anunya bagus juga gitu kita kan. Iya, ujar orang tua bilangan ngaran ya, kalau kadang kayak itu kan tadi kan jaran nih kayak pas tak kawin kadang jadinya. Kadang amun orang anak kawin kadang ada nang berhitung ngaran kan, orang tua baru itu berbilangan ngaran nih lakiannya seini jadi anu ketinggian ini bujurnya karena bila anu jadi bisa kayak ini jar ya, kalau kan Allahu a'lam sebenarnya kada tahu kita itu tuh bujur keadaannya, tapi kan ngan orang tua bari ketujuh bah hitung ngaran kayak itu engge gasan anak kah pulang berhitungan ngaran pulang ya kalau Nah, karena kuitan kan was-was juga nih. was-was juga. Nah, kayak gitu kan lembah itu pulang nah ibaratnya nang ngaran nih. Nah, amun zaman wah ini kalau malah ini ngernya pengaruh ngaran nih malah mungkin terpengaruh dengan ini itu ya kalau budaya luar mungkin budaya luar ada nang ibaratnya dahulu ada juga nang ibaratnya karena koitannya katuju nonton telenovela aja ada kan dahulu ini kenapa aja jadi karena koitannya ketuju nonton telenovela jadi anaknya tuh dibari ngaran kan ngaran telenovela tuh karena katuju lawan penyanyi ini jar ada itunya juga ngarannya misalnya katuju lawan Elvi Sukaisih jar ada ngarannya Elvi siapa jar katuju lawan Roma Irama aja katuju ngaran anaknya buat Roma juga atau Roma Irama apa kayak itu nah ada juga kan itu pengaruh tuh malah makin kesini lagi nih Pak makin modern lagi nama maka tambah panjang ini nama anak Sanua ini nih Pak 4 kata kan banyak sampai 4 kata sekarang nih. Kalau dulu kan mungkin paling panjang 2 lah 3 paling itu sudah panjang itu ini sampai 4-5 kata. Bahkan ada keluarga ulun pas zamannya timnas Irfan Bahdim lahir dia dikarani Bahdim. Berarti dia dia pecinta olahraga. Nah, pecinta olahraga itu. Manang ada nang nama anu lah India. Nah, Khan tuh India juga. Anggih bujur. Banyak sekarang lah. Kayak Khan tuh dulu Khan nggih. viral nang banyak ya menggunakan kata Khan itu. Itu mungkin dari India itulah. Sekarang nih dari Korea sekarang banyak nih. Ada juga. Banyak ya. Belum ada Bang orang Banjar ngarannya kokok kayak gitu bakal. Belum ada lah. Belum lagi. Kalau kan ada ya kalau nih entah anu
terinspirasi dari lah ibaratnya dari Korea tadi kalau itu tamu kan hanyar nih kan akan halus ngarannya ada apa, ada Jungkook kah siapakah gitu kalau Anaknya dari generasi Alpha atau Z lah. nah itu kan ada generasinya kayak itu kan lain rupanya ngarannya generasi ini ada khasnya juga lah, generasi tahun sekian ini namanya kayak ini zaman kayak ini tahun kayak ini kan kayak ini ngarannya makin kesini tuh makin panjang, kadang kasihan ngelawan anaknya mau ulangan. Iya. Kadang kita kan apa juga ngaran anak kita. Oh panjang. Apalagi nang barin masih UN nang bakartas kan bul jangan ngaran merasai ngalih kalau ini tangka ini siapa ngarannya. Nah coba ngara si Fikri nih Muhammad Rifki Fatahillah panjang benar merasai kalau ulangan sama malam. Lapah membulati. Lapah membulati ya kalau 2000-an lah, Pina 2000-an lah. G 2001. Iya, Kakawanan Tuntung sudah menamai, seorang belum karena kamu panjangan ngaran. Ngaran tadilah. Tapi yang nama-nama khas Banjar ini perlu kita lestarikan. Bujur. Artinya dari Badan Budaya Banjar tuh sudah meliris ini nama-nama Banjar lah tadi. Ini perlu kita lestarikan sebenarnya ya. Yang kita mentang-mentang ini sudah beda zaman, lalu kita mungkin kada tahu nih maknanya apa. Nah, kada tahu utuh tadi kan apa utuh tadi. Nah, disangkan kakak itu aja ya kalau. Nggih, iyang tadi apa. Nah, Sekarang banyak yang kada tahu kayak itu. Nah, orang Banjar padahal. Nah, maka perlu kita kayak ini. Meskipun nama kita kan mungkin sudah terpengaruh budaya Arab lah, budaya India tadi, Korea tadi. Nah, tapi kita tetap harus melestarikan seperti ini. Harus tetap kita lestarikan nangarnya budaya-budaya kita, nama-nama orang Banjar nih. Itu ciri khasnya kalau amun nangaran kain ini orang Banjar. Pasti orang Banjar. Pasti orang Banjar. Kadang mungkin orang Jawa ngarannya itu jarang. Kecuali kuitannya separuh ibaratnya mamanya Banjar, abahnya Jawa bisa nang kayak itu ya kalau gabungan bisa. Ya gabungan. Belesteran Banjar Jawa lah atau Banjar mana ya kalau awal belesteran amun Banjar asli itu pasti orang Banjar kebanyakan mengaran anaknya tuh nang sudah ada tuh anunya ibaratnya modelannya jadi kita ada khasnya nang kayak itu orang Banjar ampunnya. Nah ada dadang lain ya kalau dan panggilan nang singkatan nang ujung-ujung itu asal Banjar juga Ipah lah Imah itu lah padahal kita namanya tahu kita ada I-nya Rusli Iros nah ini Mahmudah Imah Nur Latifah Ipah jarang itu khas Banjar juga itu maka bisa benar orang Banjar nih mengarani inggih olah nama panggilan tuh bisa benar kata ada I-nya tuh dah khas ada Irol tuh siapa Irol lah Hairul atau Rol atau Arul jarang bisa juga macam-macam bisa banget rupanya kreatif bar orang Banjar nih lah membargalar mengarani orang mengolah ngaran panggilannya pulang ya kalau apalagi panggilan khas Banjar tuh ya misalkan ancak apa itu itu khas juga nah yang panggilan khas itu kalau ini kan nama-nama yang sebenarnya sudah baku ya baku panggilan gelar nang khas Banjar itu banyak juga kayak itu tapi itu kadang-kadang bisa negatif juga kayak itu ada mesti ada yang baik ada juga ya yang kita paham yang buruk ada juga panggilan itu iya. Dan kada berasa juga sekalinya sudah lepas 53 menit dari pukul 9 rasanya ini kada mayu sejam kita bukan masalah ngarana soalnya ngarana orang ini banyak benar gitu. Nah, apalagi kreativitasnya orang Banjar ini luar biasa ya kalau nangarnya mengarani ngarang-ngarang gini tapi waktu juga membatasi kita di Pandiran Baisukan pagi hari ini dan sebelum kita akhiri Pandiran Baisukan pagi hari ini bisa mungkin kesimpulannya nih dari Bubuhan Pian Sabarataan dari topik kita filosofi nama-nama orang Banjar silahkan. Iya oke. Mungkin sedikit dari ulun bahwasanya kita Buhan Banjar ini patut berbangga lah seperti itu bahwasanya kita berisi kebudayaan atau berisi
kebiasaan yang kada jua buruk gitu. Karena kan memang orang Banjar selalu menamai anaknya itu dengan harapan nangaran itu adalah doa. Nah itu mungkin dari kawan-kawan atau teman-teman yang mendengarkan nih, baik pun dari streaming ataupun dari radio, itu mungkin banyak yang kada tahu. Mungkin awalnya kada tahu, atau yang mungkin stigma yang awalnya dengan kata-kata utuh atau diang itu negatif jadi positif seperti itu. Jadi ini budaya-budaya yang harus kita lestarikan. Bahkan ulun pribadi lawan kekawanan biasanya bikiawan tuh kada bikiawan ngaran nang kemana nang, seperti itu. Nah jadi mungkin ini menambah pengetahuan kita, menambah khazanah kebudayaan kita, bahwasanya kita sebagai orang Banjar itu bangga lawan orang Banjar. Makanya kami berdua hari ini maka baju batik sesirangan. Nah itu aja dari ulun. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Silakan Bapak. Oke. Jadi nama ini adalah doa ya. Setiap kita memanggil nama itu sebenarnya kita mendoakan. Nah, tentu saja orang Banjar ini kan sangat kental dengan religiositasnya, ya sangat kental dengan agamisnya. Sehingga ketika memberikan panggilan atau nama itu pasti sudah dipikirkan mana yang terbaik ya. Baik itu namanya diambil dari bahasa Banjar lah, atau terdiri dari bahasa Arab, atau nama-nama tokoh gitulah. Itu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya itu. Nah, sehingga kita nanti mungkin jadi orang tua lah. Nanti kita juga memberikan nama yang entah mungkin dari khas Banjar ya, mungkin dari Arab atau nama-nama dari mana. Kita ingin memberikan yang terbaik nama itu. Mudah-mudahan dengan memberikan nama itu bisa memberikan manfaat, keberkahan untuk si anak tadi darinya lahir sampai di meninggal dunia itu. Kira-kira itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Iya, terima kasih untuk Pandiran Baisukan pagi hari ini. Semoga bermanfaat gasan kita sabarataan. Sekali lagi kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan channel kamu hanya di Pro 4 FM 87,7.